Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Nama Budaya. Kami dari kelompok SGDE 3 akan mempresentasikan student project kami. Bisa di next. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imade Dwi Yudayana Gunamisesa dengan 3 digit NIM terakhir 046. Bisa di next. Jadi judul student project kita pada kali ini adalah Role of Homeostasis in Human Physiology. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Indri Gracelia Tekai dengan 3 digit NIM terakhir 058. Next. Jadi, yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang memiliki karakteristik yang dinamis dan kompleks. Ketidakseimbangan fisiologis satu sistem organ tubuh dapat menyebabkan penyakit bahkan kematian. Kondisi penyakit yang kurang diberi penanganan lebih lanjut dapat berdampak kepada masyarakat luas. Contoh dari kasus tersebut adalah pandemi COVID-19. Virus COVID-19 ini menyerang saluran pernafasan dan mampu bertransmisi cepat melalui cairan tubuh. Pada 12 September 2021, World Health Organization mengkonfirmasi sudah terdapat 224.180.411 orang yang terjangkit COVID-19, dengan angka mortalitasnya mencapai 4.621.205 orang. Tingginya angka kematian akibat COVID-19 tidak semata akibat ketidaksiapan pemerintah, tetapi juga minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai regulasi pertahanan tubuh serta cara untuk menjaga kesehatan. Tubuh manusia selalu dihadapkan dengan perubahan eksternal lingkungan yang tidak dapat dikendalikan secara langsung. Sebagai bentuk pertahanan dirinya, maka tubuh akan berusaha untuk menjaga kestabilannya agar tetap konstan atau homeostasis, walaupun kondisi eksternalnya akan terus mengalami perubahan yang tidak menentu. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Yendra Sita Bestri Tarigan dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 062. Next, rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana konsep dasar homeostasis dan sistem fisiologi manusia. Yang kedua, bagaimana sistem kerja regulasi homeostasis pada manusia. Yang ketiga, bagaimana pengaturan homeostasis oleh sistem organ manusia. Dan yang keempat yaitu bagaimana peran homeostasis dalam sistem fisiologi manusia. Next. Untuk tujuan penulisan yang pertama yaitu memahami konsep dasar dari homeostasis dan sistem fisiologi manusia. Yang kedua, mengetahui sistem kerja regulasi homeostasis pada manusia. Yang ketiga, mengetahui pengaturan homeostasis oleh sistem organ manusia. Dan yang keempat, mengetahui peran homeostasis dalam sistem fisiologi manusia. Next. Untuk manfaat penulisan yang pertama, penulis dapat lebih memahami tentang konsep homeostasis dalam sistem biologis tubuh beserta peran dan keterkaitannya dengan fisiologi manusia. Yang kedua, dapat menjadi referensi penulis lain untuk mengembangkan kajian selanjutnya mengenai homeostasis dalam sistem biologis tubuh beserta peran dan keterkaitannya dengan fisiologi manusia. Dan yang terakhir yaitu masyarakat diharapkan dapat memahami kajian ini untuk dijadikan landasan dalam menjaga kestabilan homeostasis tubuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nyomlam Supranyana Tangkas dengan 3 digit NIM terakhir 053. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2. Yang pertama ada pengertian homeostasis. Homeostasis berasal dari akar kata homeo dan stasis, di mana homeo berarti yang sama dan statis yang artinya berdiri atau diam. Dengan demikian, homeostasis berarti kemampuan sistem tubuh untuk mempertahankan keadaan internal yang relatif konstan. Dalam usaha mencapai keseimbangan tersebut dikenal konsep homeostasis fisiologis yang berarti bentuk perilaku manusia untuk menjadi seimbang dalam dirinya. Sebagai contoh, ketika lapar manusia akan berusaha mengonsumsi makanan. Next. Yang kedua ada pengertian fisiologi. Fisiologi berasal dari bahasa Latin dari akar kata fisis yang artinya alam atau cara kerja dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, fisiologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang fungsi tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian alat-alat tubuh. Fisiologi merupakan cabang ilmu yang mengintegrasikan ilmu biologi, fisika, dan kimia dalam mempelajari fungsi kerja organ. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Igri Bagus Ananda Radiasa dengan NIM 047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai feedback homeostasis. Dalam melakukan upaya menjaga keseimbangan kondisi tubuh internal, homeostasis melibatkan fungsi umpan balik, yakni negatif dan positif. Kontrol feedback tersebut terdiri atas beberapa komponen, yakni central comparator, sensor, efektor, afferent pathway, dan afferent pathway. Selanjutnya adalah negative feedback. Negative feedback merupakan serangkaian perubahan mengembalikan keadaan menuju atau mendekati kondisi semula untuk mempertahankan kondisi homeostasis. Contoh negative feedback yakni regulasi konsentrasi CO2 dalam darah seperti yang tampak pada diagram tersebut.
Peningkatan kadar karbon dioksida dalam darah akan dideteksi sensor merah arteri leher. Lalu sensor tersebut akan memberikan impuls pada pusat respirasi otak melalui neuron aferen. Setelah itu, otak akan merespon dengan menghantarkan impuls melalui neuron eferen menuju otot pernafasan agar laju pernafasan meningkat. Hal ini akan meningkatkan pengeluaran CO2 oleh paru-paru. Bisa di next? Baik, selanjutnya adalah positive feedback. Positive feedback merupakan tindakan melakukan atau meningkatkan ketidakstabilan dengan meningkatkan suatu respon. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat menjadi bagian dari feedback dan mengakibatkan kematian. Contoh sederhana dari positive feedback yakni kontrol kelahiran fetus atau janin. Ketika kontraksi uterus mencapai frekuensi dan kekuatan tertentu, fetus terdorong menuju serviks. Hal ini mengaktifasi stres receptors yang mengirimkan sinyal aferen menuju hipotalamus dan mensimulasikan produksi hormon oksitosin secara terus-menerus oleh pituitari. Peningkatan kekuatan kontraksi uterus menyebabkan fetus bisa terdorong maju menuju serviks. Siklus inilah yang baru berhenti ketika fetus melewati serviks. Sekian dari saya, terima kasih. Bisa dilanjutkan ke rekan berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Agung Krisna Widiantara Bagus Putra dengan 3 digit NIM terakhir 052. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme regulasi homeostasis. Next. Yang pertama, itu terkait dengan mekanisme osmoregulasi. Osmoregulasi merupakan suatu proses dalam menjaga dan mempertahankan keseimbangan garam dan juga air. Sel-sel dapat merespon penyusutan dan juga pembengkakan dengan mengubah keseimbangan di membran ekstraseluler. Kelebihan air akan diangkut ke ginjal dan kemudian diekskresikan untuk membantu menjaga osmoregulasi tubuh. Kekurangan asupan cairan akan menyebabkan konservasi cairan oleh ginjal. Sistem osmoregulasi akan bertukar air dan juga nutrisi dengan lingkungan melalui ekskresi dalam bentuk keringat, urin, dan juga feses. Next. Selanjutnya, terkait dengan mekanisme termoregulasi. Adanya mekanisme termoregulasi bertujuan untuk menyesuaikan jumlah panas yang dihasilkan dalam tubuh dengan panas yang dipertukarkan dengan lingkungan. Komponen dasar dari termoregulasi meliputi pusat termoregulasi, termoreseptor, termosensor, dan juga efektor dari sistem termoregulasi. Next. Yang terakhir terkait dengan chemical regulation. Chemical regulation atau regulasi kimiawi dilakukan melalui regulasi kadar senyawa kimia dan juga produksi hormon. Konsentrasi O2 dan CO2 merupakan indikator dalam chemical regulation yang baik. Keseimbangan konsentrasi air, garam, dan juga elektrolit lain itu juga harus dijaga. Keseimbangan ketiga komponen itu akan mempengaruhi jumlah zat yang masuk dan juga keluar sel. Dan juga volume dan juga tekanan yang seimbang itu juga dapat mempengaruhi jalannya regulasi kimiawi. Sebagai contoh, plasma yang harus dipertahankan volume dan juga tekanannya dalam menjamin distribusi darah ke seluruh tubuh. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelum perkenalkan kembali, saya Indra Sita dari BSD Botorigan dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 062. Next. Faktor yang mempengaruhi homeostasis yaitu ada 4. Yang pertama, nutrisi. Konsumsi makanan dan minuman dengan kandungan vitamin serta mineral yang rendah dapat mengakibatkan malfungsi kinerja sel ataupun suatu penyakit. Yang kedua, racun. Setiap zat yang mengganggu kinerja fungsi sel berakibat pada malfungsi hingga kerusakan sel. Contoh yang paling lumrah yakni overdosis obat. Yang ketiga yaitu kondisi psikologis dan fisik. Pikiran, emosi, serta kondisi fisik manusia dapat menyebabkan perubahan kimia dalam tubuh. Perubahan kimia ke arah yang lebih baik dapat melalui meditasi, olahraga, dan istirahat yang cukup. Yang terakhir yaitu genetik dan reproduksi. Perbedaan genetik menyebabkan beberapa manusia memerlukan asupan lebih untuk mempertahankan kondisi homeostasis. Susunan genetik manusia yang diwariskan dapat mempengaruhi kemampuan homeostasis tubuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Madiandri Nugraha Putra dengan 3 digit NIM terakhir 048. Next. Jadi di sini saya akan menjelaskan keterkaitan kerja antara homeostasis dengan sistem organ manusia. Dalam menjaga kondisi tubuh agar seimbang, beberapa sistem organ berperan dalam regulasi homeostasis. Next. Yang pertama yaitu nervous system. Sistem saraf menjaga homeostasis dengan meregulasikan fungsi organ tubuh lainnya. Penyimpangan dari batas normal berperan sebagai stimulus kepada reseptor, dan selanjutnya reseptor tersebut akan memberikan impuls saraf kepada regulator dalam otak seperti hipotalamus. Setelah itu, otak akan mengarahkan suatu efektor untuk merespon. Sebagai contoh, ketika suhu mengalami penurunan, tubuh akan memberikan sinyal kepada hipotalamus agar memberikan respon kepada tulang untuk menggigil. Next. Yang kedua yaitu endocrine system. Sistem endokrin meregulasikan metabolisme dalam perkembangan sel dan sistem-sistem organ tubuh. Dalam sistem otot, hormon mengatur pertumbuhan, metabolisme otot, dan produksi energi. Dalam sistem saraf,
Hormon mengatur metabolisme saraf dan membantu hormon reproduksi terkait perkembangan dan perilaku sistem saraf pusat atau SSP. Dalam sistem kardiovaskular, diperlukan hormon untuk mengatur produksi eritrosit yang berpengaruh kepada peningkatan dan penurunan tekanan darah. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan saya Dewi Agung Gita Saraswati dengan 3 digit NIM terakhir 060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai integumentary system dan skeletal system. Bisa di next? Yang pertama, integumentary system. Berperan dalam membentuk perlindungan tubuh dari mikroorganisme luar, regulasi suhu tubuh melalui keringat atau piloereksi dengan merinding, serta regulasi ion dan cairan dalam tubuh. Terkait regulasi ion dan cairan dalam tubuh, kulit tubuh mensekresikan air dan zat terlalu berlebih. Bisa di next? Yang kedua, skeletal system. Tulang berperan dalam melindungi organ dalam tubuh seperti jantung dan ginjal. Sistem skeletal juga berperan dalam menjaga homeostasis mineral melalui regulasi kalsium dan mineral lain dalam darah dengan menyimpan atau melepaskannya ketika diperlukan. Proses ini secara tidak langsung berkontribusi menjaga keseimbangan pH darah melalui regulasi mineral dalam tubuh. Sistem skeletal juga menyediakan kalsium yang diperlukan untuk kontraksi otot. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Nima Depri Nandari dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 054. Jadi di sini saya akan menjelaskan peran homeostatis mengenai muskular sistem, kardiovaskular, dan limfatik sistem. Nah, untuk muskular sistem atau otot rangka ini berperan dalam mengunyah dan menelan makanan, berperan bagi pernapasan, serta menghindarkan tubuh menjauhi bahaya. Selain itu, kontraksi yang dihasilkan menimbulkan kalor untuk regulasi suhu. Otot polos memiliki peran dalam mengatur food digestion melalui saluran cerna, serta mengatur pengeluaran urin tubuh. Lalu ada kardiovaskular. Nah, sistem kardiovaskular ini berperan dalam transportasi zat tubuh melalui sistem sirkulasi dan pompa jantung. Darah berperan dalam termoregulasi tubuh untuk mengambil kalor otot yang aktif, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Darah juga berperan dalam mengatur tekanan osmotik. Selain itu, darah juga berperan dalam menstabilkan pH dengan mengatur keseimbangan asam basa tubuh agar pH tetap konstan dan optimal, umumnya yaitu 7,4. Nah, untuk limfatik sistem, ini berkaitan dengan pemeliharaan volume darah serta jaringan. Sistem limfatik ikut menyerap trigliserida dan asam lemak dari pencernaan, sehingga tidak langsung masuk ke aliran darah, dan untuk mencegah adanya penyumbatan. Selain itu, sistem limfatik juga berkaitan dengan amandel, yang berperan dalam mempertahankan imunitas tubuh dari infeksi dan racun pencernaan. Sekian dan terima kasih akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Komasi Prahita dengan digit NIM terakhir 043. Jadi yang pertama di sini ada respiratory system. Jadi tubuh juga melakukan proses homeostasis berupa pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida yang disebut dengan respiratory system. Di mana fungsi utamanya itu untuk memperoleh oksigen yang diperlukan oleh sel-sel tubuh untuk melakukan metabolisme dan mengeluarkan karbon dioksida yang merupakan hasil produksi dari metabolisme. Sistem ini akan terus berlangsung untuk menjaga keseimbangan dalam metabolisme tubuh agar tubuh dapat menghasilkan energi yang optimal untuk melakukan aktivitas. Selanjutnya itu ada digestive system. Jadi di sini itu terdapat gastrointestinal atau GI yang berperan sebagai pemindah nutrien, air, dan elektrolit dari nutrisi yang diperoleh dari makanan ke dalam bagian internal tubuh. Ketika makanan masuk, molekul-molekul yang diperlukan tidak otomatis tersedia bagi sel tubuh, namun harus diuraikan menjadi molekul-molekul sederhana yang lebih kecil agar dapat diserap oleh saluran cerna ke dalam sistem sirkulasi untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Nutrisi khususnya yang berupa glukosa akan diproses kembali oleh sel untuk menjadi ATP yang akan menjadi sumber energi bagi tubuh dalam proses metabolisme. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Made Dwinanda Prabowo Mardana dengan digit NIM terakhir 057. Di sini saya akan menjelaskan mengenai urinary dan reproductive system. Bisa di next. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai urinary system. Secara garis besar, sistem urinaria berperan dalam membuang zat toksik tubuh dalam bentuk urin, regulasi volume dan tekanan darah, serta menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Ginjal sebagai salah satu organ urinaria juga mensekresikan beberapa senyawa tubuh untuk mempertahankan homeostasis seperti renin yang berfungsi dalam kontrol keseimbangan elektrolit darah, eritropoietin, yakni yang berfungsi untuk produksi dan stimulasi eritrosit, serta kalsitriol, di mana itu berfungsi untuk meningkatkan level ion kalsium dalam darah. Bisa di next.
Terkait dengan reproductive system, sistem reproduksi berperan paling minim dalam homeostasis organisme. Homeostasis sistem reproduksi tidak terlalu berperan dalam menjaga keseimbangan fisiologis tubuh, namun lebih berperan dalam keseimbangan spesies dan pubertas manusia. Meski demikian, jika keseimbangan hormon seksual dan mekanisme reproduksi terganggu, beberapa konsekuensi negatif dapat terjadi terhadap fisiologis tubuh manusia. Sebagai contoh, sel telur wanita yang habis secara prematur dapat meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis. Sekian yang bisa saya sampaikan, presentasi dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niko Ma'yurianta Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 049. Bisa di next slide selanjutnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana peran homeostasis dalam sistem fisiologis manusia. Jadi homeostasis berperan penting dalam menjaga keseimbangan atau equilibrium lingkungan internal tubuh yang memerlukan penyesuaian saat terjadi perubahan stabilitas. Peran homeostasis terhadap sistem fisiologis manusia diwujudkan melalui pengaturan terhadap komponen-komponen tubuh. Yang pertama adalah konsentrasi nutrien. Keseimbangan konsentrasi nutrien juga harus diperankan oleh digestif dan circulatory system karena asupan molekul nutrisi yang terlalu banyak ataupun sedikit dapat berpengaruh terhadap sistem sirkulasi tubuh. Yang kedua adalah konsentrasi O2 dan CO2. Pertukaran O2 dan CO2 melalui respiratory system terus-menerus terjadi dalam tubuh untuk membentuk energi. O2 berperan sebagai bahan bakar untuk produksi dan CO2 berperan sebagai gas sisa yang harus dikeluarkan. Yang ketiga adalah konsentrasi zat limbah. Jika dibiarkan lebih batas, zat limbah hasil metabolisme yang tertimbun di dalam tubuh manusia dapat merusak komponen tubuh lain. Oleh karena itu, sel-sel dalam tubuh memerlukan mekanisme untuk menyingkirkan zat limbah tersebut melalui circulatory dan lymphatic system. Yang keempat adalah pH. Pore of hidrogen atau pH merupakan derajat yang menentukan tingkat keasaman atau kebasahan suatu rata. Sistem tubuh secara keseluruhan baru dapat bekerja dengan baik pada pH tertentu seperti pada darah dalam sirkulasi tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan kembali, nama saya Nyoman Mas Subrahnya Tangkas dengan 3 digit 053. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang peran homeostasis lagi. Yang kelima ada konsentrasi air, garam, dan elektrolit lain. Konsentrasi air, elektrolit tubuh berkaitan dengan konsep osmosis sel. Untuk menjaga volume sel agar tetap normal dan dapat berfungsi dengan baik, diperlukan sistem sirkulasi dan urin yang dapat mengatur konsentrasi garam dan elektrolit tubuh secara akurat. Yang keenam ada volume dan tekanan. Volume dan tekanan merupakan 2 variabel yang saling berbanding terbalik. Untuk mendistribusikan nutrisi maupun zat lainnya dalam lingkungan internal yaitu sel plasma, diperlukan tekanan darah dan volume tertentu yang harus dipertahankan melalui pengaturan sistem sirkulasi tubuh. Dan yang terakhir ada suhu. Sel dapat bekerja dengan optimal pada suhu tertentu. Apabila suhu terlalu rendah, fungsi sel dapat menurun. Apabila suhu terlalu tinggi, maka struktur sel akan rusak. Mekanisme termoregulasi homeostasis dapat oleh sistem muskular dan sirkulasi tubuh berperan dalam menjaga suhu tubuh tetap optimal. Ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nima Dewi Nika Risnawardani dengan 3 digit NIM terakhir 055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yaitu penutup. Next. Yang pertama ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, homeostasis merupakan kemampuan sistem tubuh untuk mempertahankan keadaan internal yang relatif konstan. Kesimpulan yang kedua, sistem umpan balik homeostasis terjadi secara terus-menerus yang terdiri dari positif dan negatif feedback melalui mekanisme termoregulasi, osmoregulasi, dan chemical regulation. Yang ketiga, keterkaitan kerja antara homeostasis dengan sistem organ diwujudkan melalui regulasi homeostasis oleh sistem saraf, endokrin, integumentari, skeletal, muskular, kardiovaskular, dan sirkulasi, limpatik, respiratori, digestif, urinaria, dan reproduksi. Yang keempat, peran homeostasis terhadap sistem fisiologis manusia diwujudkan melalui pengaturan komponen seperti nutrisi, oksigen dan karbon dioksida, zat limbah, pH, air, volume, dan tekanan, serta suhu. Next. Selanjutnya ada saran. Saran yang pertama, diharapkan kajian ini ditinjau secara cermat oleh pembaca untuk menyadari pentingnya menjaga kondisi internal tubuh sehingga kesadaran dalam menjaga kesehatan pribadi dan bersama dapat meningkat. Yang kedua, kajian ini diharapkan dijadikan referensi bagi penulis lain dalam mengembangkan kajian seputar homeostasis tubuh dan kaitannya terhadap sistem fisiologis tubuh. Dan yang terakhir, diharapkan institusi-institusi dapat lebih menambah referensi di perpustakaan atau sumber literasi lain mengenai kajian homeostasis dan fisiologi tubuh manusia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, perkenalkan kembali, nama saya Imani Dika Yudi Nagunawisesa dengan 3 digit NIM terakhir 046. Bisa di next. Baik, sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok SGD 3. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom nama budaya.